Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Putri Lestari, CGP Angkatan 9 Kabupaten Muara Enim. Saya akan menampilkan video aksi nyata modul 2.3 Kucing Supervisi Akademik Teman Sejawat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, sehat ya. Semua buat kita Pak Andi ya. Iya. Mohon maaf saya mengganggu aktivitas Pak Andi sebentar ya. Iya, jadi masalah. Oke, sebelum saya mengobservasi kegiatan KBM Pak Andi di dalam kelas, kita bincang-bincang sebentar Pak Andi ya. Iya, baik. Oke ya. Mengenai observasi yang akan dilakukan di dalam kelas nanti, kira-kira Pak Andi akan melakukan pembelajaran dengan mata pelajaran apa Pak Andi? Ya. Nanti buat ya, saya akan ke kelas, yaitu mata pelajaran biologi fase E, yaitu di kelas 10.1. Oke, jadi pembelajarannya itu di kelas 10.1 ya. Pak Andi ya. Materinya materi apa Pak Andi? Materi pembelajaran kita secara umum kita akan membahas tentang virus, mereka ya, karena ini di pertemuan kedua. Nanti insya Allah materi kita yang pertama tadi itu akan mengklasifikasikan virus ya. Kemudian yang kedua mereka akan mengamati proses replikasi atau perkembangbiakan pada virus. Dan yang ketiga tadi akan menganalisis ya usaha ataupun cara mencegah penularan yang disebabkan oleh virus. Dan yang berikutnya yaitu usaha untuk melakukan pengobatan ya atau perawatan terhadap individu yang menderita atau terinfeksi oleh virus. Iya, menarik sekali sepertinya pembelajaran yang akan kita lakukan Pak Andi ya. Untuk yang saya dengar tadi adalah semuanya berkaitan dengan virus Pak Andi ya. Untuk tujuan pembelajaran sendiri apa Pak Andi? Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, bahwa peserta didik itu mampu mengklasifikasikan virus ya. Baik, nanti secara diskusi kelompok dengan tepat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik akan ya mengamati dari LKPD nanti yang kita tampilkan, yaitu tentang replikasi atau perkembangbiakan pada virus. Dan yang ketiga, peserta didik melalui kegiatan diskusi kelompok nanti akan menganalisis upaya pencegahan dan pengobatan individu yang sudah terinfeksi oleh virus. Seperti itu Pak Eka. Oh, jadi seperti itu Pak ya. Iya, Pak. Untuk kurikulum sendiri yang dipakai kurikulum apa Pak Andi? Kita akan menggunakan kurikulum Merdeka Pak Eka ya. Alhamdulillah karena sekolah kita berdasarkan KOSP yang diterapkan, kita sudah 2 tahun berjalannya seperti itu Pak Eka. Iya. Tadi saya menyimak bahwasannya banyak sekali submateri yang akan dipelajari pada materi virus ya. Artinya dalam setiap kelompok itu sudah terdapat bagian-bagian tertentu yang akan dibahas ya. Kedepannya berarti pada saat proses pembelajaran itu sudah termasuk proses berdiferensiasi Pak Andi ya. Kira-kira dalam mengatasi model pembelajaran dan metode pembelajaran yang akan Pak Andi sampaikan nanti, kira-kira strategi apa yang akan Bapak lakukan? Untuk strategi pembelajaran yang nanti saya terapkan, kita penggabungan ada model pembelajaran, ada metode pembelajaran ya. Untuk metode pembelajaran nanti yang akan saya terapkan adalah diskusi interaktif, presentasi ya. Kemudian untuk model pembelajaran nanti yang akan diterapkan adalah model pembelajaran PBL, yaitu model pembelajaran yang berbasis pada masalah. Jadi kita akan mengeksplor masalah dari video pembelajaran, kemudian peserta didik ini nanti akan mengamati ya sekaligus melakukan diferensiasi pembelajaran dari berbagai sub atau tujuan pembelajaran yang akan kita capai seperti itu mereka. Menarik sekali mungkin Pak Andi ya. Kira-kira media pembelajarannya yang dipakai apa Pak? Media pembelajaran kita untuk sekarang ya hanya menggunakan carta, kemudian ada video pembelajaran juga ya. Kemudian ada yang terintegrasi dengan asesmen yaitu dengan Google Form ya, kita menggunakan Google Form seperti itu. Luar biasa, menarik sekali ya. Mungkin nanti akan kita saksikan pada saat saya mengobservasi Bapak pada saat proses kegiatan mengajar di dalam kelas Pak Andi ya. Menarik sekali sepertinya. Mungkin ini saja yang bisa saya sempat katakan dengan Pak Andi. Akan kita lanjutkan pada saat proses supervisi observasi di dalam kelas Pak Andi ya. Ya, terima kasih banyak Pak Andi. Assalamualaikum Pak
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tempat duduk siap. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mulai. Stand up. Give greeting for our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Be complete. Kemudian ada temanmu yang tidak hadir? Ini Pak. Apa kabar anak-anakku kalian semuanya? Alhamdulillah ya. Sehat semua. Kita pada hari ini sesuatu hal yang biasa. Anak-anakku sekalian pernah batuk? Sering batuk? Apa yang kita lakukan ketika kita batuk? Devi. Menutup mulut. Kenapa kita harus menutup mulut, Iqbal? Agar bakteri atau virus yang ada yang kita keluarkan tidak menyebar ke orang lain. Agar bakteri atau virus itu tidak menyebar ke orang lain. Paham? Itu untuk mencegah penularan virus dan bakteri. Untuk mencegah penularan virus dan bakteri. Next. Agar virus tidak menyebar. Ya. Ada yang tahu kira-kira apa pembelajaran kita pada hari ini, bisa menebak? Ya, Linca. Tentang virus. Baik. Ada yang ingin menambahkan? Upaya pencegahan virus. Ya. Jadi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang virus dengan materi kita amati pada perangkat pembelajaran. Apa sih yang akan kita pelajari atau tujuan pembelajaran pada hari ini? Yang pertama, Bapak minta yang membacanya adalah Yuda. Dalam melakukan kelompok, peserta didik mampu menganalisis, klarifikasi, dan verifikasi. Ya, itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Yang kedua, Tera, silakan. Dalam pembelajaran kita pada hari ini, untuk mengetahui tahapan awal anak-anak sekalian terhadap materi, Bapak akan membagikan soal pretest ya, melalui link Google Form yang akan Bapak bagikan di WA Google. Artinya silakan. Bapak akan menampilkan video pembelajaran. Sekarang kita perhatikan video pembelajaran berikut ini. Yang pertama, anak-anakku sekalian, nanti akan Bapak tanya apa sih permasalahan dari video pembelajaran yang Bapak tampil. Kita. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
mencegah penyakit berbahaya dan mematikan. Badan Kesehatan Dunia melansir vaksin bisa menyelamatkan 9 juta nyawa manusia per tahun. Ya. Yang Bapak tampilkan, kira-kira ada yang menebak apa sih masalahnya? Ya? Cara kerja vaksin. Kemudian Yudang, Cara menangani virus dengan cara divaksin. dengan cara menangani virus dengan cara divaksin. Kemudian Kara, cara kerja vaksin dan cara supaya terhindar dari virus. iya, ya, yang ingin kita pelajari pada hari ini. Anak-anakku sekalian, berdasarkan nilai yang kalian dapat atau yang kalian peroleh dari pretest, Bapak akan menentukan kelompok berdasarkan nilai yang diperoleh pada pretest. Gambar observasi. Bukunya kita akan diambil kelompok sebagai bahan ya, mulai dari melalui HP dan juga bisa. Oke, silakan membentuk kelompok. Selama kalian berdiskusi, Bapak akan memberikan penilaian, pengamatan atau observasi ya keaktifan kalian dalam diskusi kelompok itu sendiri. Kemudian Bapak juga akan melakukan penilaian yaitu P5 ya tentang gotong royong dan berpikir kritis ya. Untuk mengerjakan LKPD, Bapak kasih waktu 20 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya ada catatan atau aksi, kemudian komunikasi, dan verifikasi. Ya. Proteksi. Ya. Sekarang Bapak anggap untuk mengerjakan atau mendiskusikan permasalahan di dalam video pembelajaran tadi sudah selesai. Sekarang kita masuk ke tahapan yang berikutnya yaitu tentang presentasi. Untuk mempresentasikan hasil temuan dari permasalahan atau video pembelajaran yang kalian amati tadi dan yang kalian temukan di dalam LKB. Kelompok berapa yang ingin maju? Silakan. Angkat tangan. Ya, kelompok yang berasa kami silakan. Langsung mulai. Langsung ke depan deh. Wabarakatuh. Terlebih dahulu, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas tentang klasifikasi virus. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Muhammad Indriansyah dan rekan saya. Nama saya Diti Priani. Kenalkan nama saya Ina Febriana. Kenalkan nama saya Linda Puspitasari. Perkenalkan nama saya Mila Kunati. Dan perkenalkan nama saya Ikan Mageria. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari
hasil tugas kerja kami, yaitu mengenai klasifikasi virus. Baik, untuk materi pertama, yaitu virus DNA, akan dijelaskan oleh saudari Dewi Fitriani. Kepada saudari kami persilakan. DNA terbagi menjadi 10. Yang pertama, parvovirus X. Yang kedua, papiloma. Yang ketiga, cacat. Yang keempat, bakteriofag. Yang kelima, anelovirus. Yang keenam, adenovirus. Ketujuh, varicella zoster atau cacat air. Yang kedelapan, cytomegalovirus. Yang kesembilan, salpecovirus. Yang kesepuluh, Roseola. Baik, di sini klasifikasi virus, saya ulangi atau tadi belum dijelas, itu terbagi menjadi dua, yaitu virus DNA dan juga virus RNA. Virus DNA, di sini kami telah mengumpulkan 10 virus, dan yang kedua itu ada virus RNA yang akan dijelaskan oleh saudari Hikmatul Horia. Pada saudari kami persilakan. Nah, di sini virus RNA juga terdapat 10, yaitu coronavirus, HIV/AIDS, influenza, virus hepatitis, virus rubella, gondok, rotavirus, hepatovirus, virus Ebola, virus encephalitis. Baik, segitu saja untuk mengenai klasifikasi virus, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu DNA dan RNA. Baik, supaya lebih jelas, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai materi klasifikasi virus pada hari ini? Baik, saudari Lince. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rinsa Masalina dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan saya, antara virus DNA dan virus RNA, yang mana yang lebih berbahaya? Terima kasih. Oke, baik. Di sini pertanyaan saudari Lince, virus mana yang paling berbahaya antara DNA dan RNA? Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Lince. Baik, saudari Dewi Fitriani, kami silakan. Baiklah, virus yang lebih berbahaya ialah virus RNA. Baik, dari kami itu virus RNA. Baik, apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan mengenai jawaban dari kami? Kami persilakan. Baik, saudara Yuda, kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ida Andrika dari kelompok 4. Baiklah, saya ingin menambahkan untuk saudari Lince. Virus RNA yang hal ini menyebabkan kerusakan sel yang parah dan terus-menerus terjadi. Kedua, RNA kurang stabil dibanding DNA, dan virus RNA bermutasi 300 kali dibanding virus DNA. Inilah mengapa virus RNA lebih ganas daripada virus DNA. Baik, terima kasih kepada saudara Yuda yang telah menambahkan jawaban dari kelompok. Apakah saudari Richard sudah jelas mengenai jawaban dari kelompok kami juga ditambahkan oleh Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah bertanya kepada kelompok kami. Itu saja untuk jawaban dari kami. Semoga dapat dicerna oleh teman-teman semua. Baik, demikian presentasi pada hari ini kami akhiri. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kelompok yang selanjutnya siapa yang ingin mempresentasikan? Ya, silakan kelompok Tiara. Oke, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rehat Nani Saputra. Saya sebagai moderator, dan di sebelah saya
Perkenalkan, nama saya Hera. Saya Devi Masulia Agustin. Saya Asmiana. Dan perkenalkan, nama saya Arya Yudhistira. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang siklus litik dan siklus isotonik yang akan dibacakan oleh saudara Arya Yudhistira. Reproduksi virus berkembang biak dengan cara mereplikasi di dalam sel inang. Asam nuklear virus membawa informasi genetik untuk membentuk virus baru. Reproduksi virus ada dua macam, yaitu litik dan lisogenik. Yang pertama, siklus litik, proses reproduksi virus yang melakukan dan memperbanyak diri atau replikasi di dalam tubuh inang. Dua, siklus lisogenik, virus yang tidak menyebabkan kematian sel inang pada akhir prosesnya. Baiklah, untuk memperjelas dari presentasi kami, marilah kita menyimak dan melihat video yang akan kami tampilkan. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang siklus lisogenik yang akan dijelaskan oleh saudari Tera. Saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Saya akan menjelaskan tentang siklus lisogenik. Terlebih dahulu, teman-teman belum tahu bukan apa itu siklus lisogenik? Nah, siklus lisogenik yaitu siklus menghasilkan virus baru dalam waktu lama dengan jumlah banyak terbentuk fag di dalam tubuh inang. Nah, di dalam siklus lisogenik ini ada beberapa tahapan. Di sini kami telah menganalisis ada 5 tahapan di dalam siklus lisogenik ini. Yang pertama yaitu tahap pelekatan, di mana tahap pelekatan ini fag melekat pada bakteri. Di sini teman-teman sudah bisa lihat, bisa dilihat. Oke, selanjutnya yaitu tahap penetrasi, di mana tahapan ini DNA fag dimasukkan ke dalam sel inang. Di sini kami sudah menyediakan gambar, bisa dilihat teman-teman? Oke, selanjutnya yaitu tahap replikasi. Tahap replikasi ini DNA fag disisipkan pada kromosom sel bakteri, di mana di sini fagnya disisipkan pada kromosom sel bakteri. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu perakitan atau pematangan, di mana kromosom yang telah disisipkan profag mengandalkan replikasi yang terjadi terus-menerus selama ada pembelahan sel. Bisa dilihat teman-teman? Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu lisis, di mana profag dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasukkan siklus litik. Oke? Sekian, terima kasih. Oke, itulah penjelasan dari kami mengenai siklus lisogenik. Itulah penjelasan dari kami mengenai. Baiklah, itulah penjelasan dari kami mengenai siklus lisogenik yang baru saja disampaikan oleh saudari Tera. Berikutnya kami akan menjelaskan tentang siklus litik yang akan disampaikan oleh saudari Devi Masulia. Saya persilakan. Devi pakai itu bisa Oke, baiklah, terima kasih kepada moderator. Dan tentu saja teman-teman telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu mengenai siklus lisogenik. Beralih ke siklus litik, yang mana siklus litik merupakan siklus reproduksi atau replikasi virus yang menyebabkan kematian sel inang pada akhir prosesnya. Langsung saja ke tahap pertama, yang mana tahap pertama ini adalah pelekatan. Ditandai dengan melekatnya bakteriofag kepada dinding sel. Bisa teman-teman lihat? Tak ulangi, bisa dilihat? Ya bisa ya. Devi banyak ya sini juga ya. Oke, baiklah teman-teman, tentu saja telah dijelaskan siklus lisogenik sebelumnya oleh teman saya. Beralih ke siklus litik, yang mana siklus litik merupakan siklus reproduksi atau replikasi virus yang menyebabkan kematian sel inang pada akhir prosesnya. Langsung ke tahap pertama, yaitu pelekatan, di mana ditandai dengan melekatnya bakteriofag pada dinding sel. Bisa teman-teman lihat? Bisa. Oke, yaitu selanjutnya tahap kedua, yang mana tahap ini adalah tahap penetrasi atau masuknya
telah masuk ke dalam sel inang. Selanjutnya, tahap ketiga, yaitu tahap replikasi dan sintesis sel membuat komponen virus. Yang mana pada tahap ketiga memiliki 3 proses. Proses pertama, kedua, dan ketiga. Proses pertama, DNA fake melakukan perbanyakan jumlah atau equipase. Proses kedua, DNA fake melakukan replikasi. Dan proses ketiga, DNA fake melakukan perakitan. Bisa teman-teman lihat? Bisa. Selanjutnya, tahap keempat, yaitu tahap pematangan yang diikuti tahap pelepasan terbentuk partikel yang utuh dan sel inang pecah. Ini sel inang telah diikuti oleh partikel-partikel yang utuh, sel inang pecah. Terima kasih, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai siklus litik. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih saudari Devi atas penjelasannya. Baiklah, di sini kami akan membuka sesi pertanyaan. Bagi kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatul Lupus, berasal dari kelompok 5. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3, yaitu menurut kalian apa perbedaan siklus litik dan lisogenik? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Apa perbedaan dari siklus litik dan siklus lisogenik? Akan dijawab oleh saudari Asmiana. Saya persilakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Hayatul Lupus. Perbedaannya adalah siklus litik menghasilkan virus baru dalam waktu singkat dengan jumlah sedikit, sedangkan siklus lisogenik menghasilkan virus baru dalam waktu lama dengan jumlah banyak serta terbentuk fake di dalam tubuh inang. Oke, terima kasih. Oke, benar sekali kata teman saya, saudari Asmiana. Akan saya perjelas lagi. Tadi sudah saya jelaskan dengan saudara Devi. Tadi kami telah menjelaskan tahap-tahapan. Di sini sudah terlihat bukan bahwasannya perbedaannya sangat jauh, karena di siklus lisogenik itu mempunyai 5 tahapan, sedangkan di siklus litik ini ada 4 tahapan. Jelas? Mau disebutkan? Kita ulangi lagi. Tahapan yang ada di lisogenik. Demikian. Demikian. Demikian penjelasan dari saya. Demikian penjelasan saya. Kembali ke moderator. Oke, baiklah kelompok 5, apakah sudah paham? Siklus litik dan siklus lisogenik. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kali ini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu upaya pencegahan dan pengobatan terhadap infeksi virus. Sebelum itu, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Perkenalkan, nama saya Rizal Farida. Perkenalkan, saya Rena Fahmi. Saya Tania Syamila. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Baik, selanjutnya kita akan melihat atau memperhatikan video terkait dengan materi kami, yaitu upaya pencegahan dan pengobatan terhadap infeksi virus. COVID-19 yang ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menginfeksi setidaknya 205 negara. Panduan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO terkait perawatan di rumah diadaptasi dari panduan infeksi sindrom pernafasan pada kasus MERS beberapa tahun silam. Berikut adalah pedoman merawat pasien di rumah yang diterbitkan WHO. Tempatkan pasien dalam ruangan tersendiri dengan
Oke, baik, itulah tadi video pembelajaran terkait materi kelompok kami. Selanjutnya tibalah di penyampaian materi. Materi pertama akan disampaikan oleh saudari Rosalinda. Padanya kami persilakan. Di sini saya akan menjelaskan poin nomor 4. Pertanyaannya hasil diskusi beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi virus. Di sini kami telah menemukan 10 cara. Pada bagian pertama yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan itu baik dari pergelangan tangan, sela-sela jari, kuku dan lain sebagainya. Pada nomor 2 mencegah kontak dengan orang sakit. Yang ketiga rajin berolahraga agar tubuh menjadi lebih sehat dan mengeluarkan keringat. Pada poin nomor 4 rutin mengkonsumsi buah dan sayur. Di sini untuk mengkonsumsi protein nabati dan hewani. Protein nabati bisa kita dapatkan dari buah dan protein hewani bisa kita dapatkan dari hewan. Pada poin nomor 5 menjaga kebersihan. Pada poin nomor 6 melakukan vaksinasi. Pada poin nomor 7 menggunakan masker untuk penyaringan udara sebelum masuk ke paru-paru. Pada poin nomor 8 jangan berbagi barang pribadi. Pada bagian nomor 9 menggunakan hand sanitizer. Seperti yang telah kita lihat sebelumnya bahwa virus dapat mati atau rusak ketika ditemukan alkohol di atas 70%. Pada poin terakhir mengkonsumsi. Bagi kelompok yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ida Amerika. Saya perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaan saya adalah, apakah kita tidak terinfeksi virus jika menggunakan masker? Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Yuda. Oke, pertanyaan dari saudara Yuda akan dijawab oleh saudari Rosalinda. Padanya kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Yuda. Apakah kita masih terkena virus jika menggunakan masker? Jawabannya yaitu masih, karena virus juga dapat menginfeksi manusia bukan hanya melalui saluran pernapasan, tapi juga dapat menginfeksi manusia dengan sentuhan fisik. Sedangkan masker itu hanya menyaring udara sebelum masuk ke saluran pernapasan. Contohnya virus itu dapat menginfeksi manusia melalui sentuhan fisik, mungkin tangan. Tangan itu mungkin ada virus kalau kita menyentuh mata. Nah, di situ akan terjadi penginfeksian virus pada manusia. Ya, baik, itulah tadi jawaban dari saudari Lince. Apakah saudara Yuda sudah jelas atas jawabannya? Jelas. Ya, terima kasih. Betul. Baik, itulah tadi penjelasan atau presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Sebelum mengakhiri presentasi, kami ada pantun. Kalau berjalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ayo semua tepuk tangan. Baik, itu saja kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita pada hari ini, diskusi presentasi secara interaktif sudah berjalan dengan baik, ya. Mari kita tepuk tangan untuk semua yang sudah tampil secara totalitas dalam kegiatan pada hari ini. Ya. Bapak kira pembelajaran kita cukup pada hari ini. Kita akan menyimpulkan pembelajaran secara bersama-sama. Ada berapa kegiatan pembelajaran atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, Iqbal. Lincer. Ada 3, Pak. Yang pertama, klasifikasi. klasifikasi virus. Yang kedua, DP. Replikasi virus. Replikasi virus. Yang ketiga, Yuda. Siklus, litik dan lisogenik. Kemudian yang keempat, Hendrik. Cara upaya atau pencegahan terhadap infeksi virus. Kita mulai dari yang pertama, klasifikasi virus. Ada berapa Rehan klasifikasi virus? Ada 2. 1, 2, mendadak. Yang kedua yaitu replikasi atau perkembangbiakan. Ada berapa tahapan replikasi pada virus, Dara? Ada 2, Pak. 1, Siklus litik
Dan siklus lisogeni. Benar nggak? Ya, ada siklus litik dan siklus lisogeni. Kemudian yang terakhir yaitu tentang upaya pencegahan dan perawatan individu atau pasien yang terinfeksi oleh virus. Upaya pencegahan. Si Kelvin, ada berapa Pin? 1, 2, 3, 4, itu diantaranya. Benar nggak? Ya, itu ya, itu upaya pencegahan. Nah, sekarang upaya pengobatan jika sudah terinfeksi oleh virus. Apa ada lagi antaranya? Yang pertama, Banyak mengonsumsi air putih. banyak mengkonsumsi air putih atau air hangat. Yang pertama. Yang kedua, Ren, Jaga jarak. menjaga jarak. Panhalen yang ketiga, menjaga kebersihan atau menjaga pola hidup sehat. Ya, Bapak kira itu untuk penyajian materi kita. Nah, sekarang tibalah kita saatnya untuk memberikan asesmen pada proses pembelajaran. HP-nya silakan dibuka. Bapak akan membagikan soal post test ya. Ada grup WA kelas melalui link yang sudah dibuat dengan aplikasi Google Form. Ya, silakan. Estimasi waktu mengerjakan adalah 5 menit. Ya, Bapak anggap sudah selesai. Silakan disubmit ya. Nanti untuk yang sudah mencapai kriteria tuntasan pembelajaran ya, akan Bapak berikan tugas yaitu berupa pengayaan. Sedangkan yang belum mencapai kriteria tuntasan pembelajaran akan mengerjakan remedial. Ya, nanti akan Bapak kirim di grup WA. Ya, demikian pembelajaran kita pada hari ini ya. Terakhir itu adalah tentang proses pembelajaran yang Bapak lakukan pada hari ini. Yang pertama yang ingin Bapak tanyakan, apakah pembelajaran pada hari ini menyenangkan? Hendrik, ketua kelas? Sangat menyenangkan. Kemudian, apakah ada hal-hal baru dalam model atau media pembelajaran yang Bapak gunakan pada hari ini? Yang pertama, menggunakan teknologi. Ya, kedua. Seperti kan apa itu video dari internet dan lain-lain. Ya. Yang kedua yaitu dari kelompok 3 yaitu menggunakan peragaan biologi. Ya, menggunakan alat peraga. Ya. Nah, dari pembelajaran pada hari ini kita menggunakan model pembelajaran yaitu problem based learning. Ya. Apakah ada hal-hal yang perlu kita perbaiki atau Bapak perbaiki untuk pembelajaran selanjutnya? Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, di sini kita sedang berada di dunia teknologi. Berdasarkan di rumah, saya sering belajar mengenai teknologi. Ya. Saya harap untuk pertemuan selanjutnya itu kita bisa memperluas lagi ilmu teknologi, ilmu biologi menggunakan model teknologi seperti Canva Ya, dan lain sebagainya. ya. Terima kasih Anak Hendrik ya. Kita akan selalu menerapkan atau berintegrasi dengan namanya teknologi sehingga pembelajaran itu akan lebih menarik dan menyenangkan. Ya. Demikian anak-anakku pertemuan kita pada hari ini untuk pelajaran kita selanjutnya yaitu tentang sistem klasifikasi makhluk hidup. Yang kita pelajari di rumah. Kemudian nanti sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Demikian Bapak Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam jumpa ya tadi. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Bu Eka. Bagaimana kabarnya setelah melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas tadi Pak Andi? Alhamdulillah merasa lega Bu Eka. Saya satu rangkaian kegiatan itu sudah dijalankan tinggal kita nanti proses akhirnya.
Alhamdulillah Iya, kalau Bu. begitu ya Iya, Pak. Bu. Nah Pak Andi, kita tadi sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar di Iya. dalam kelas dan saya sudah mengamati dan mensupervisi Bapak di dalam kelas. Iya. Bagaimana perasaan Pak Andi setelah saya observasi di dalam kelas tadi Pak Andi? Ya alhamdulillah sih pasti nervous pasti gue kayak namanya kita manusia ya. Kemudian nervous itu sesaat, kemudian saya menjalankan kegiatan pembelajaran sama seperti biasa ya. Kemudian sesuai dengan alur atau desain yang sudah saya buat atau yang sudah saya persiapkan untuk kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi seperti itu. Oke, alhamdulillah Pak Andi ya. Iya, Bu. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan tadi, kira-kira bagaimana ketercapaian pada saat proses pembelajaran tadi? Apakah meningkat dari biasanya Pak Andi? Ya. Alhamdulillah baik ya. Untuk masalah peningkatan, alhamdulillah sudah terjadi peningkatan ya. Kalau mengenai persentase bisa saya katakan 80-85% ya. Ketercapaian proses pembelajaran itu sudah tercapai ya. Karena berdasarkan asesmen yang saya gunakan yaitu asesmen for learning, yaitu tes formatif ya. Di sana ada juga pre-test, ada post-test dan juga ada penilaian atau penilaian. Wah, luar biasa sekali Iya, Pak ya. terima kasih. Pengamatan saya tadi, Iya, terima kasih. Bapak juga sudah melakukan asesmen as learning, Iya. asesmen for learning, Iya, dengan iya. asesmen of learning. Iya. Walaupun ketercapaiannya hanya sebatas Iya, iya. 85%, Iya. nah sisanya adalah 15% dan mungkin itu menjadi tantangan Iya, dari Pak Andi iya, ke depannya iya, ya Pak iya, Andi ya. iya, iya. Kira-kira bagaimana cara Pak Andi untuk menghadapi tantangan dan hambatan itu ke depannya nanti Pak Andi? Ya. Alhamdulillah kita setiap pembelajaran itu melakukan refleksi Bu Eka ya, baik refleksi dari kegiatan pembelajaran kita maupun dari refleksi dari pihak peserta didik dalam hal ini ya. Dari refleksi yang sudah saya dapatkan, mungkin hal yang perlu ya, yang harus kita lakukan pada pertemuan selanjutnya, yaitu media yang digunakan ya. Media yang digunakan memang kita sudah menggunakan TVEC Bu ya, yaitu menggunakan video pembelajaran, kemudian Google Classroom ya, kemudian diskusi informatif yang kita laksanakan, tapi itu tidak mendukung sepenuhnya proses terlaksanaan pembelajaran itu berhasil ke presentasi yang lebih baik. Jadi untuk ke depan itu ada rencana atau mitigasi yang sudah saya siapkan, itu akan menggunakan media baik Word ataupun media Canva seperti itu ya. Nah itu menjadi harapan kita semua. Tadi sangat tertarik sekali ya dengan menggunakan media Canva. Iya. Kira-kira media Canva-nya itu akan diintegrasikan seperti apa dalam materi virus ini? Iya, mungkin kalau di Canva kita bisa untuk yang pertama itu ada proses atau pembagian berdasarkan klasifikasi ya, bisa kita buat video menarik di sana ya. Kemudian juga dari bentuk replikasi atau perkembangbiakan ya. Di sana nanti akan seperti ada arah game bermain seperti itu ya, ke arah anak-anak sehingga mereka mampu menebak tahapan-tahapan replikasi itu sendiri. Kan ada dua replikasi, ada secara litik, ada secara lisogenik ya, dan kedua-duanya bisa dikombinasikan sehingga menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas. Seperti itu kayaknya. Menarik sekali Iya, Pak ya. Saya juga melihat berdasarkan pengamatan saya melihat antusias anak-anak itu luar biasa sekali Iya, dalam terima kasih. pada saat proses diferensiasi produk. Iya, Bu. Mereka mewujudkannya dengan banyak sekali media-media Iya, iya, yang Bapak pakai iya, iya. sehingga menarik perhatian anak-anak di dalam Iya, kelas betul. seperti itu. Iya. Nah, untuk mengatasi kira-kira ada 15% tadi, kira-kira bagaimana cara Bapak mengatasi ke depannya? Untuk mengatasi ke depannya Bu ya, 15% itu mungkin ada permasalahan yang pertama yaitu mengenai perangkat lunak ya, keterbatasan Android yang mereka miliki. Kemudian nanti kita bisa mengkondisikan prinsip berbagi seperti itu kan dengan anak-anak. Kemudian masalah sinyal tadi bisa juga berbagi WiFi ya, sehingga nanti akan berdampak pada proses peningkatan ya, yang 15% tadi bisa tercover semua. Nah, untuk realisasi dalam bentuk asesmen saya kira untuk 15% itu memang butuh proses, butuh kerja keras ya, butuh observasi yang mendalam sehingga nanti bisa menghasilkan yang lebih baik. Misalnya kata kita bincang di awal tadi Bu Eka, untuk kedepannya saya akan lebih banyak lagi untuk mengintegrasikan pembelajaran itu dengan teknologi yang sifatnya terkini ya, sehingga nanti
bisa menarik atau melibatkan teknologi pada peran teknologi pada pembelajaran peserta didik seperti itu. Oke, bagus sekali rencana dari Pak Andi Iya, ya. Memang tidak bisa dipungkiri Pak Andi ya, Iya, pada iya. kondisi sekarang ini TIPEK itu sangat Iya, diperlukan iya, sekali. iya, iya. Proses digitalisasi tidak bisa kita pungkiri Iya, iya. Pak. Ya, dan itu kira-kira membuat anak-anak bisa menarik sekali dalam Iya. proses pembelajaran. Kita tidak bisa Iya. melakukan pembelajaran di dalam kelas itu sekarang dengan proses yang monoton, Iya, Pak. iya. Ke pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau kepada murid itu sangat diperlukan sekali Iya. pada saat kondisi belajar sekarang Iya, ini iya. ya Pak Andi ya. Semoga apa yang diharapkan oleh Pak Andi bisa tercapai nantinya Iya, ya iya. Pak. Sukses Iya, terima selalu kasih. buat Pak Andi. Iya, Semoga sama-sama. Pak Andi Iya, bisa sama-sama. menjadi guru yang dirindukan oleh murid, Iya, kemudian iya, sama-sama. bisa menjadi guru yang favorit bagi Iya, anak-anak di iya, dalam iya. kelas Pak Andi ya. Terima kasih, ya. Ya, terima kasih Pak Andi Ya, sekali sama-sama, lagi Mereka. ya. Ya. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.